Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia rekan-rekan CGP Angkatan ke-9 Toraja Utara. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Andi Barudin, CGP Angkatan 9 SMP 3 Balusu Satap dan Toraja Utara. Hari ini merupakan aksi nyata modul 1.1 dan silahkan menyaksikan. Aksi nyata modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu antara lain saya akan mempraktik aksi nyata ini dalam pembelajaran saya di kelas. Semoga rekan-rekan dan ibu-ibu bapak guru senang melihat dan tertarik menonton video pembelajaran saya. Kemudian, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya laksanakan itu sangat begitu monoton. Padahal seharusnya pembelajarannya berpusat pada murid. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan begitu banyak ilmu dan wawasan bagaimana pembelajaran sebelum dan sesudah. Dan selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1, saya merasa saya begitu banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki dan pembelajaran yang telah saya lakukan. Tentu ini menjadi pengalaman yang menarik, pemikiran dan wawasan yang menambah hasanah berpikir saya untuk saya bisa aplikasikan dalam kelas. Kemudian, filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan saya bahwa seorang pendidik wajiblah menuntun dan menjadi teladan untuk muridnya. Karena Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa pendidik itu harus bertugas untuk menuntun muridnya ke masa menuju selamat dan berbahagia. Ide dan gagasan yang timbul selama dalam proses perubahan tentunya muncul dan saya aplikasikan di aksi nyata di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, dalam beberapa hal, mengubah metode pembelajaran awalnya berpusat pada guru menjadi student center, menerapkan nilai kolaboratif, aktif, dan mandiri. Inilah beberapa nilai-nilai calon guru penggerak yang seperti kolaboratif, kerjasama, yaitu aktif dan mandiri, yang tentunya harus memiliki paradigma yang berpusat pada murid, student center. Kemudian praktik baik aksi nyata saya lakukan dalam tahap perencanaan. Yang pertama, diskusi dengan rekan sejawat sangat perlu dilaksanakan untuk mempersamakan persepsi. Kemudian tentunya menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang melibatkan dan student center berpusat pada murid. Lalu selanjutnya, pelaksanaan yang saya akan laksanakan ketika di kelas adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian kedua, penyampaian tujuan pembelajaran dan tata cara diskusi, kemudian presentasi kelompok dan pemberi penguatan kelompok. Yaitulah beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran saya yang berpusat kepada murid. Refleksi. Adapun refleksi dalam tantangan saya laksanakan adalah: satu, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama, temannya diam dan mengandalkan temannya. Kemudian yang kedua, masih ada yang belum percaya diri saat presentasi di depan kelas. Kemudian solusinya adalah melakukan pembimbingan personal, dan kedua, melatih mereka berani berbicara dan percaya diri dalam membiasakan diri. Dan itulah tadi beberapa aksinya saya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1, dan sekian dan terima kasih.
Too short to get it all right. First time around, you better not fuck up. Wanna be born again, I want a second chance, 'cause this time around you better not fuck up. Been through enough fire, I've heard all your lies. But this time around, I'm gonna give it all up, give it all up, give it all up, give it all up, give it all up. I'm gonna give it all up, give it all up, give it all up, give it all up, give it all up. I'm gonna give it all up, 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 give it all up. Mempresentasikan yaitu budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif ini diantaranya ada pertanyaan bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya Pak. Ya, digunakan Bu. Kalau saya pernyataan yang ketiga-tiganya ini saya tidak setuju Pak. Ya, kira-kira alasannya apa Bu? Sehingga Ibu Kepala Sekolah tidak setuju mengenai pernyataan ini. Yang pertama, hukuman
dapat mendisiplinkan anak itu tidak betul, karena tidak dibenarkan lagi ada hukuman. Kemudian yang kedua, yang namanya hukuman memang tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Contohnya membaca, membersihkan halaman, dan itu tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian memberi penghargaan itu tidak juga dibenarkan, karena anak-anak nanti akan merasa bahwa nanti saya mau disiplin karena ada penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan ya tidak mau dia disiplin. Menurut saya. Mungkin saya Oke, silakan Pak. Mungkin ada tanggapan lain dari terima kasih kesempatan ini diberikan mengenai pemberian hukuman itu. Kalau saya ya betul, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Atas dasar itu, dengan adanya hukuman itu ada pembelajaran bagi anak lain, dan ada juga pembelajaran yang didapat bagi yang terkena hukuman. Salah satu contohnya kita lihat di negara-negara Arab itu kan dia berdasarkan syariat agama. Ketika dia mencuri, dia diberi hukum, dia dipotong tangannya. Makanya di sana ketika ada panggilan ibadah sembahyang, itu warung-warung ditinggalkan, tidak ada pencurian. Beda kalau kita lihat di negara-negara Eropa itu lebih banyak kriminalisasi, kayak pencurian, pemerkosaan apa, karena hukumannya berupa memasukkan saja penjara. Tidak ada yang membedakan bahwa ini orang yang terkena hukuman, karena secara fisik nampak bahwa dia tidak ada perbedaan, ini orang sudah keluar dari penjara, ini tidak. Beda. Ya, kita lanjut tentang visi dan misi kita. Ya, kita tempuh semangat dulu. Ya, kita lanjut tentang visi dan misi kita. Ya, kita tempuh semangat dulu. Ya, kita lanjut tentang laporan temanmu tadi. Kamu katanya melempar temanmu. Apakah itu betul? Ya Pak. Nah, kenapa kamu melempar temanmu? Karena dia duluan yang melempar saya. Oh, gitu. Karena dia dulu melempar kamu ya. Nah, tentu melempar si Michelle tadi tentu ada alasannya. Ya, apa alasannya? Dia yang duluan melempar saya saat saya mengerjakan tugas. Oh, begitu. Nah, apakah kamu tahu tindakan yang kamu lakukan ini, Pani? Bahwa itu tidak menghormati temannya. Oke. Nah, tindakan kamu tadi melempar Michelle, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Mengasihi teman. Nah, lalu kasus apa yang kamu langgar kira-kira ini, Pan? Tidak menghormati teman. Apakah ini penting untuk kamu lakukan, Pan? Tidak. Ya, apa nih? Melempar teman itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi Pani tidak boleh lagi melakukan perbuatan melempar teman, ya. Ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk tidak melempar teman lagi? Misal. Sabar. Apalagi?
Ya, sabar dan mengingatkan Michelle jangan melempar ya. Karena itu tidak baik ya. Kemudian kamu nggak bersedia untuk memperbaiki hal ini? Oke, bersedia. Oke, Fanny, kembali ke kelas berikutnya. Hai, perkenalkan nama saya Fanny, saya kelas 4. Saya senang sekali diajari oleh Pak Sepril tentang melempar. Hai, perkenalkan nama saya Fanny, saya kelas 4. Saya senang sekali diajari oleh Pak Sepril tentang melempar. Hai, perkenalkan nama saya Fanny, saya kelas 4. Saya senang sekali diajari. Arjun, kali ini saya memperhatikan kamu sudah jarang mengikuti apel pagi. Apakah itu betul, Arjun? Iya, betul. Ya tentunya ada alasannya ya, Arjun. Apa alasanmu, Arjun, sampai kamu tidak bisa sudah tidak aktif mengikuti apel pagi? Saya begadang menonton YouTube. Oh, kamu begadang menonton YouTube ya sama teman-teman kamu ya? Oh, iya. Kenapa kamu sampai melakukan hal itu, Arjun? Karena teman-teman saya mengajak saya untuk pergi menonton YouTube. Oh, teman-teman kamu mengajak kamu untuk menonton YouTube. Nah, Arjun, apakah kamu tahu bahwa kasusmu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya, tidak ya. Ya, karena Arjun menonton YouTube sampai jauh malam, sampai begadang dengan teman-teman itu mengganggu kesehatan kita, lalu membuat kita terlambat datang ke sekolah. Nah, menurut kamu apakah ini penting untuk kamu lakukan? Tidak. Tidak. Nah, apa yang harus kamu lakukan, Arjun, supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi, Arjun? Tidak begadang untuk menonton YouTube dengan teman-teman. Oh ya, tidak mengulangi lagi begadang. Ya, saya harus tidur tepat waktu ya. Ya, jadi ada keinginan Arjun untuk memperbaiki hal ini? Ya, apa keinginanmu, Arjun, untuk menghindari supaya tidak datang lagi terlambat apel? Saya harus tidur cepat dan tidak mengulangi menonton YouTube dengan teman-teman. Oke, jadi untuk memperbaiki kesalahan kamu ini supaya tidak terlambat lagi apel, kamu cepat tidur dan tidak lagi begadang sampai menonton YouTube. Betul ya, Arjun? Ya, jangan ulangi lagi ya, Arjun ya. Ya, karena kamu akan rugi sendiri nanti. Kamu sudah terlambat belajar, tidak mendengarkan arahan pada apel pagi kita ya, Arjun. Oke, silakan kepada Arjun. Hai, perkenalkan nama saya Arjun. Saya kelas 3. Saya telah diajari dengan Pak Sepril bagaimana cara mengatasi tidak terlambat lagi apel pagi di sekolah. Sekian dan terima kasih.